Silakan Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Jadi kita bertemu lagi di webinar sharing session komunitas pengguna Linux ya, KPLI Kendari atau Kendari Linux User Group ya, atau KLUG ya, Kendari Linux User Group. Jadi di malam hari ini kita webinarnya yang slow ya, yang santai gitu kan. Karena tiap malam mungkin kita kadang tiap sesi webinar kita agendakan ngoprek ya, ngoding, ngonfig ya. Tapi di malam hari ini kita akan membahas topik yang agak berbeda nih, yang memang saat ini sedang banyak dibutuhkan, salah satunya oleh saya sendiri ya. Yang Yaitu gitu Mas. yaitu tentang bagaimana kiat-kiat dan strategi mendapatkan beasiswa luar negeri. Luar biasa materi kita ya di malam hari ini ya. Jadi sebelumnya mungkin saya mohon bantuannya ya teman-teman untuk dibantu follow up dong di grup, biar banyak juga ya teman-teman yang segera join. Saya sudah follow up ya ke teman-teman yang lain. Jadi sebelumnya mungkin saya bisa perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Zulkifli Said ya. Saya ketua komunitas pengguna Linux Kendari, dan eh, untuk pembicara kita di malam hari ini adalah Mas Ripto ya. Selamat Iya malam Mas. Mas Ya. Ripto. Jadi Mas Ripto Selamat malam Mas. insya Allah akan membagikan pengalamannya tentang bagaimana kiat-kiat dan strategi mendapatkan beasiswa luar negeri. Sama expertnya langsung. Kebetulan beliau juga sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Arab Saudi. Ya, betul Mas Rip ya. Iya Mas, Ya, benar. Kalau boleh tahu di universitas apa nih? Dan jurusan apa? Di King Abdul Aziz University di Wah, jurusannya tetap ya di IT Mas. wah, luar biasa. Jadi Mas Ripto ini ada letting saya dulu ya. Waktu di UGM ya, Mas Rip. Iya, Kita siap. S2 bareng di Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM, dan beliau langsung melanjutkan pendidikan S3 di King Saud ya, University of King Saud, dengan program King studi Abdul yang Aziz sama. Mas, mohon King maaf. Abdul King Abdul Aziz. King Abdul Aziz ya, University Iya. of King Abdul Aziz, dengan program studi yang sama ya, Teknik Elektro dan Teknologi Informasi ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, saya mungkin bisa langsung mempersilakan saja pada Mas Ripto untuk memberikan wejangan ya, memberikan best practice ya, gimana agar kita bisa mendapatkan beasiswa ya. Jadi Siap. mungkin saya langsung persilakan saja, waktu dan tempat saya persilakan pada Mas Ripto. Silakan Mas Ripto. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. atau dari komunitas Linux, pengguna Linux di Kendari atau tempatnya Kluk ya. Komunitas Linux user group ya. Ya, Eh, betul. Kendari benar ya, Linux takut User Pak. Group ya. Kendari Linux Kendari Linux User Group user group. ya. Baik, terima kasih sebelumnya saya Ripto Mukti Wibowo. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya ke Mas Zulkifli dan juga kepada beberapa sponsor termasuk Portal ID ataupun Kluk yang telah menghadirkan acara ini untuk berbagi, yakni terkait kiat dan strategi meraih beasiswa luar negeri. Mohon izin untuk sharing ya Mas, share screen. Ya. Saya mohon izin juga jadikan co-host ya, Mas Ripto ya. Siap. Siap, sudah. Yes, Oke, oke, siap. siap. Silakan Mas Ripto. Oke. Mohon izin saya untuk share screen. Apakah Bapak Ibu bisa melihat ini dengan jelas ataupun teman-teman? Ya, jelas Mas Halo, Rip. Ya, jelas, jelas. sudah jelas. Ya. Sebelumnya Jelas terima Pak, kasih jelas. sekali lagi untuk Mas Zulkifli. Sebelumnya kami sudah sering bertemu ya dulu
Kami adalah teman sekelas di UGM waktu program Teknik Elektro dan Teknologi Informasi atau tepatnya pasca sarjana Teknologi Informasi di tahun 2016, 2014 sampai 2016. Dan saat ini saya sedang menempuh S3 di program Departemen Sistem Informasi tepatnya, tapi di Faculty of Computing and Information Technology di King Abdul Aziz University. Jika Bapak Ibu belum pernah tahu tentang King Abdul Aziz, kita akan buka nanti di sesi terakhir. Kita akan share dulu terkait kiat dan strategi meraih beasiswa luar negeri. Mohon izin untuk sharing ya Bapak Ibu. Di sini saya sekaligus dari belajar berbagi IT. Bapak Ibu nanti boleh untuk detail, kita ada banyak sekali ya video, kita ada dari berbagai kampus luar negeri, kita sudah pernah kupas termasuk dari US, Europe, dari Timur Tengah, dari Jepang, dari Korea, dari berbagai kampus di dunia, kita hampir beberapa sudah kita kupas. Jadi barangkali nanti bisa Bapak Ibu mencari insight baru atau teman-teman terkait informasi beasiswa di luar negeri, termasuk kampusnya juga. Baik, saya mohon izin untuk hari ini agenda kita ada tentang pengenalan beasiswa, dan yang kedua adalah terkait pengalaman mendapatkan hingga kiat-kiatnya ya. Seperti yang sesuai topik dari hari ini. Dan saya akan langsung secara singkat ya Bapak Ibu, apa itu beasiswa, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya terkait apa itu beasiswa, yakni penghargaan atau apresiasi terhadap individu ataupun bantuan dalam bentuk grant, dalam bentuk tunjangan, ataupun dalam bentuk research yang lainnya, research grant, research travel, dan macam-macam. Ruang lingkupnya pastinya melanjutkan pendidikan untuk akses tertentu, dalam bentuk materi, ruang, ataupun fasilitas lain ya. Tidak harus dalam bentuk uang, bisa dalam fasilitas lain. Contohnya penunjang riset, kemudian ada penunjang untuk laboratorium, misalkan Bapak Ibu dari bukan jurusan IT, misalnya dari jurusan di bidang sains, Bapak Ibu perlu di bidang, oh tapi hari ini dari Linux ya, mohon maaf, dari Kendari Linux Group, jadi pasti otomatis lebih IT ya, mohon maaf. Jadi untuk hari ini saya akan kupas lebih IT, beasiswa di bidang IT, karena kenapa saya pilih King Abdul Aziz ya? Karena merupakan salah satu top 100 besar dunia sekarang, dan kemudian by subject juga rankingnya saat ini King Abdul Aziz menduduki ranking 50 besar dunia. Saya akan coba share dulu ya untuk yang, saya akan stop share, saya akan share untuk yang full dulu. Kita akan coba buka ya Bapak Ibu dari QS ranking. Saat ini di ranking 143, sebelumnya di 100 besar, kemudian saat ini agak turun. Tahun lalu menduduki peringkat ranking 106. Mirip seperti kampus-kampus lain di Indonesia, ada beberapa yang turun ya, seperti kampus di UGM ataupun di kampus di ITB itu turun. Kalau yang sekarang yang menduduki peringkat 1 di Indonesia adalah UI. Tahun lalu King Abdul Aziz menduduki peringkat 106 dan tahun ini menduduki peringkat 143. Tetapi untuk di jurusan saya menduduki peringkat saat ini untuk yang kimia ya, kimia adalah di peringkat by subject ada 41 dunia ya. Bapak Ibu nanti kalaupun mau mencari kampus yang bagus atau apa boleh ya, di sini saya akan share di Zoom. Saya akan berbagi di kolom chat dulu. Sebentar. Oke. Ini ya. Bapak Ibu bisa melalui ya Top University QS atau melalui Times ya. Tapi di ranking Times kita masih di peringkat 100 besar dunia. Di saat ini agak turun dikit di 143, tapi untuk jurusan komputer baik ini ya, baik computer science, baik information system, cyber security juga ada, hacking juga luar biasa ya. Kampus King Abdul Aziz ini di peringkat, kita akan coba cek dulu ya Bapak Ibu di computer science dan information system. Untuk tahun ini dia lumayan naik sedikit sih. Di by subject tahun lalu dia menduduki 56, tahun ini ada di peringkat 50 besar dunia. Untuk IT terus naik, dia berada di top 50 ya in the world by subject. By subject artinya by bidangnya. Kemudian kalau yang bidang untuk engineering dan teknologi, dia juga tahun ini juga lumayan naik ya Bapak Ibu. Dari yang sebelumnya tahun lalu,
di ranking 51, saat ini di 38 dunia. Lumayan. Bukan lumayan sih, luar biasa, 38 dunia. Jadi target lulusnya adalah minimal 2 atau 3, minimal biasanya 2 atau 3 jurnal internasional terindeks yang Web of Science atau Clarivate. Bukan di Scopus lagi. Jadi biasanya agak lebih ngos-ngosan dan harus lebih effortnya lebih ini ya. Kalau biasanya kita di kampus Indonesia adalah targetnya adalah Scopus atau beberapa jurnal yang terindeks seperti Scopus ya, Scopus. Kalau yang ini adalah di atasnya lagi, Web of Science atau Clarivate Analytics. Baik, selain tadi ini adalah yang untuk ngecek ranking baik QS, selanjutnya by Times, kita bisa King Abdul Aziz ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa lihat ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba terputus atau rekan-rekan, kita bilang rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa untuk sampaikan ya melalui kolom chat atau melalui open mic ya. Untuk saat ini masih di peringkat 101 dunia. Ya, masih 100-an lah. 101 dunia, dan untuk impact ranking dia di peringkat 4 dunia, dan world reputation ranking dia masih di 90 dunia. Saat ini untuk yang di Timur Tengah memang nomor 1 adalah King Abdul Aziz. Kalau yang tadi Mas Zulkifli sempat menyampaikan ada yang ada yang peringkat King Saud, itu adalah juga sama di Saudi, tapi dia peringkat masih di bawahnya dari King Abdul Aziz, atau peringkat 160 atau 80. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya ranking di sini. Kemudian pilih di sini ada pilih lokasinya ya. Misalnya Saudi ya, Saudi atau Timur Tengah. Oke. Untuk King Saud dia di peringkat 203 ternyata. Untuk yang KFUPM yang naik di 180. Kemudian kita lanjut lagi ya. Untuk yang Times masih luar biasa ya, masih 101 dunia. Terus kita akan share lagi. Kita akan kembali dulu. Saya akan kembali share dulu terkait. Kalau nanti kecepatan boleh ya Bapak Ibu atau rekan-rekan dari klub untuk bilang atau menyampaikan terlalu cepat misalkan. Oke, untuk jenis beasiswa ada terkait berdasarkan ada 2 ya, berdasarkan degree atau berdasarkan non degree. Yang berdasarkan degree itu ada beberapa hal seperti undergraduate dari S1, S2, S3 ataupun postdoktoral atau pasca dari program doktor. Misalkan ketika Bapak Ibu melanjutkan S1, Bapak Ibu udah dapat nih beasiswa apa, kita bisa apply. Contoh nih beasiswa bidik misi atau beasiswa yang lain. Beasiswa KIP, kartu keluarga pintar, atau dari keluarga belum prasejahtera, ataupun beasiswa yang lain. Kalau beasiswa S2, biasanya dari pemberi seperti LPDP atau BPDN, atau calon dosen atau yang lain. Kalau yang doktoral, di tempat saya seperti yang KAU juga. Jadi yang KAU ini membuka program beasiswa bukan hanya untuk S3 ya, S2, S1 juga. S1 untuk program misalnya bahasa Arab, program tentang teknik, ada teknik industri, tekniknya juga bagus ya, luar biasa. Terus kemudian ada beasiswa-beasiswa yang lain juga. Postdoktoral juga ada. Termasuk non degree, ini belum tahu ya untuk yang KAU short course ada apa tidak ada, tapi biasanya untuk internal. Tapi semoga untuk eksternal ada. Untuk yang eksternal biasanya dia ada program pelatihan singkat. Tapi kadang berbayar juga. Tapi kebanyakan ada yang gratis juga. Oke, kita akan lanjut dari ini ya, ada yang degree dan non degree. Ini pengalaman saya mendapatkan beasiswa, sebenarnya ada beberapa, saya langsung highlight aja, sekitar 7, ada dari ketika saya menempuh beasiswa S1, yakni dari Bank BRI, terus kemudian dari LPDP, dari program JASO Jepang, kemudian belajar bahasa Cina dari Chinese Language Training, dari Chinese Government, sampai saya di EHIME Jepang juga, terus sampai saat ini, kemudian ada beasiswa juga calon dosen atau dari vocational lecturer, dari Kemenristek juga. Terus selain beasiswa studi, beasiswa apa lagi? Ada dari fellowship, travel, research grant, terus ada kompetisi juga. Ini ada, saya cuma highlight sedikit aja. Dari yang baru akhir 2 tahun lalu, seperti top 50 Global AI Expert. Nah, ada dari program UNESCO dengan Kementerian
teknologi Cina, terus kemudian ada dari UGM, ada travel grant dari Kemenparekraf juga, dari perusahaan juga ada, dari Youth Ambassador, kemudian ada UGM juga, ada Kauris Grant juga. Terus alasannya apa menempuh kuliah di luar negeri ya, banyak ya Bapak Ibu, bukan berarti kampus dalam negeri jelek atau kurang, tidak, tapi Bapak Ibu penting untuk mendapatkan pengetahuan atau perspektif atau wawasan baru ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka pola pikir yang baru yang sebelumnya belum pernah Bapak Ibu temukan di dalam negeri. Misalkan ada kesempatan berjejaring internasional ya, atau berjaring sosial atau dengan teman-teman di berbagai negara ya. Bukan hanya di dalam negeri seperti ketemu teman-teman kalau kita ketika studi di kampus-kampus di dalam negeri kita ketemu nih ada teman, oh ternyata ada dari Kendari, dari timur, ada dari timur misalnya Nusa Tenggara Timur, ada dari Ambon, dari Maluku, dari Aceh. Ternyata ketika di luar negeri kita ketemu juga dengan mahasiswa internasional. Yang pasti bahasa Inggris kita akan bisa langsung upgrade ya, bisa. Kemudian pergaulan internasional, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, pengakuan atau penghargaan masyarakat. Kemudian karena kini era borderless state atau society ya. Tetapi sekarang, era sekarang ketika COVID datang, tidak harus ke luar negerinya kita keluar ya. Jadi bisa ikut program short course seperti dari MIT atau program dari Harvard di mana dia menawarkan beasiswa pendek terkait pelatihan. Ya, ada yang ditanyakan? Oh ya, siap. Izin untuk lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi ada macam-macam ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus yang dalam artian ketika kuliah ke luar negeri, Bapak Ibu keluar. Tapi lebih baiknya, langkah baiknya harus memang keluar untuk dapat pengalaman lebih banyak. Kalau misalnya kita belajar di luar negeri ya, tapi secara remote atau secara jarak jauh, itu juga bisa. Tetapi kita tidak bisa ketemu secara langsung dan bisa mendapatkan semacam kalau istilahnya nyawanya atau istilahnya ketemu langsung atau mendapatkan banyak hal secara langsung ya. Kalau misalkan keluar kita secara tatap mata langsung tahu nih kayak seperti ini, seperti ini. Terus kemudian kita akan lanjut hambatan sama tantangan. Ya, sistem pendidikannya pasti berbeda. Pasti ada semacam culture shock ya Bapak Ibu, kemudian ada bahasanya berbeda. Kebanyakan bahasa Inggris. Kadang kalau di Cina saya belajar harus pakai dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Di Jepang saya harus pakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Misalnya di Korea kita harus pakai bahasa Korea dan bahasa Inggris juga. Di Saudi dikit-dikit bahasa Arab sama bahasa Inggris. Tapi biasanya kampusnya di dalam lingkungan kampus full pakai bahasa Inggris bisa karena memang di dalam fakultas kita udah menunjang untuk semuanya berbahasa Inggris juga dan karena banyak pengajar dari lulusan Amerika dan juga Eropa. Yang banyak kan mereka pasti bisa bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga sistem sosial sama budayanya berbeda ya. Nanti takutnya ketika dia ke luar negeri Bapak Ibu kaget dan menyamakan, oh bahasanya budaya di sana harus sama atau setidaknya oh ketika saya makan seperti ini harus saya seperti ini di sana. Kadang kita menekankan bahasanya harus sama semuanya. Termasuk makanan dan kuliner berbeda, iklim pasti berbeda. Saat ini ya di Saudi cuacanya sekitar 48, kapan hari pernah 50, 48, mungkin sekarang 40-an lebih lah. Termasuk panas sekali. Tapi ya kita udah terbiasa. Karena sebelumnya saya pernah nyoba yang minus 40 apa 30, terus sekarang pindah ke 48, 40. Tergantung bagaimana kita untuk beradaptasi ya dari iklim yang berbeda tadi. Terus biaya yang tinggi ya, dengan disiasati dengan beasiswa. Makanya Bapak Ibu apply dengan beasiswa tadi. Hambatannya sulit meninggalkan keluarga dan amanah bagi yang sudah berkeluarga, yang apabila ini misalkan anaknya udah banyak nih, saya sudah digandoli nih, Mas, anak saya udah 3 nih. Insya Allah bisa. Teman saya yang kita pernah ngupas ya tentang beasiswa di Finlandia dan juga Auckland. Beliau membawa Auckland atau New Zealand, Selandia Baru. Beliau membawa anaknya sekitar 3-4 langsung ke sana. Ya memang effortnya awalnya luar biasa, tapi anaknya banyak mendapatkan pengalaman seperti meningkatnya kemampuan bahasa Inggris anaknya juga dapat pengalaman bagaimana berinteraksi di
lingkungan luar atau bersosialisasi, dan kemudian anaknya bisa mencoba sistem pendidikan di luar negeri, di negara tersebut. Terus kemudian tidak terbiasa pindah culture tadi, kebiasaan, lingkungan, sosial juga. Kiat-kiatnya sekarang, gimana Mas kiat-kiatnya? Yang pertama adalah niat ya. Niat dan harus keinginan kerja keras ya Bapak Ibu. Harus kerja keras gimana? Bapak Ibu harus cari informasi juga. Cari informasi di IG sekarang udah bertaburan ya, di IG, di website, di Facebook, semuanya, apalagi di TikTok juga, di sosial media sudah sering kali muncul. Jadi Bapak Ibu juga harus aktif untuk mencari informasi. Kemudian ya Bapak Ibu harus suka traveling juga ya. Dalam artian menjalin relasi, koneksi juga untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Kemudian akses informasi luas dan jaringan sosial, seperti kita saat ini tergabung di Kendari Linux User Group atau KLUG ya. Kemudian juga prestasi akademik, usahakan IPK-nya di atas 3. Kemudian kemampuan bahasa Inggris usahakan di atas 500 sih. Kalau lebih bagus lagi di atas 550. Atau IELTS di atas 5 atau 5,5, di atas 5,5. Kemudian menguasai lebih dari satu bahasa asing. Aduh Mas, gimana ya kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa pelan-pelan dulu aja, satu-satu misalkan. Aduh Mas, saya pengen bisa 3 bahasa. Saya pengen kayak channel TV bisa berubah bahasa Mas, bilingual. Tapi waktu saya untuk belajar susah Mas. Ya pelan-pelan dulu aja, satu-satu aja belajar dulu. Mana yang memang benar-benar diperlukan atau dibutuhkan dalam dunia beasiswa atau ketika kita apply. Kalau saat ini ternyata yang dibutuhkan adalah bahasa Inggris, maka yang harus istilahnya ditingkatkan atau Bapak Ibu perlu untuk terus belajar adalah bahasa Inggris dulu. Idealnya memang sekarang adalah IELTS. Atau kalau TOEFL, pakai TOEFL yang bukan yang skornya 500 ya, TOEFL IBT, internet based ini ya. Dia bukan yang paper based ya, tapi internet based. Oke, kita ini 10 menit lagi ya Mas Zulkifli. Halo? Oke, halo, mohon untuk lanjut. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada persiapan dokumen ya Bapak Ibu dari ijazah. Halo, tes Mas Zulkifli. Halo? Oke, iya. Kita izin untuk lanjut dulu ya. Selain tadi, ini ada lagi ya Bapak Ibu harus sudah mulai istilahnya nyicil atau istilahnya mengumpulkan atau mempersiapkan dari apa aja dokumennya, dari ijazah. Ijazahnya ijazah apa aja Mas? Kalau Bapak Ibu berencana untuk apply S3, usahakan ijazah S2-nya atau transkrip atau legalisir yang sudah menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Lima yang pertama bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, terus kemudian bahasa seperti bahasa Spanyol dan bahasa yang lain. Kemudian ada dokumen hasil tes tadi juga sudah dipersiapkan. Mas, kalau belum gimana? Kalau belum tetap nggak apa-apa. Gini, tetap berapapun skornya, berapapun hasilnya, tetap Bapak Ibu harus punya entah nilainya berapa, setidaknya harus punya skornya, TOEFL atau IELTS-nya. Terserah mau nilai skornya berapapun, setidaknya punya dulu. Karena better punya daripada nothing. Jadi lebih baik punya sertifikat TOEFL atau IELTS daripada not ya, daripada tidak punya sama sekali. Terus harus punya izin dari kampus juga kalau yang sudah terikat kerja di kampus ya atau di perusahaan. Terus surat-surat keluarga kalau berencana di tahun pertama atau keterima langsung bawa keluarga. Aduh saya mudah siap-siap aja deh karena saya takut nanti membawa keluarga bakalan lebih ribet gitu. Oh ya udah saja boleh juga malah sudah dilengkapi dari awal dokumen-dokumennya dari surat keluarga tadi. Terus yang pasti yang memang harus sudah memang siap adalah proposal study atau research. Seperti teman-teman dari sekarang di komunitas Linux nih. Oh ternyata Mas saya lebih condong nih saya mau ngambil topik terkait fraud atau saya mau ngambil topik terkait cyber security. Saya mau ngambil topik terkait misalkan Bitcoin. Saya mau ambil topik Mas terkait misalkan
Deep learning, saya mau ambil topik Mas terkait misalkan metaverse, it's okay, boleh ya, atau AI. Sekarang lagi ngetren nih Mas, generatif AI, saya mau nyoba nih yang AI pakai open source ya, yang untuk developing seperti punyanya open source, open AI, sorry, open AI. Saya mau developing Mas, boleh, tapi saya mau proposal saya seperti ini. Boleh, boleh sekali. Jadi memang harus siapkan proposal riset. Untuk panjang atau berapa halaman Mas? Apakah 10 atau enggak harus panjang atau ini ya, boleh 2 lembar atau 3 lembar boleh. Setidaknya ada untuk mempersiapkan yang di dalam isinya menerangkan teman-teman atau Bapak Ibu rencananya mau riset tentang apa. Misalkan kalau yang tadi terkait Bitcoin, Bitcoin mau dibawa ke arah kemana? Misalkan Bitcoin pakai metode deep learning atau pakai kombinasi atau pakai model yang baru bisa. Kemudian memberi rekomendasi yang meyakinkan. Jadi udah punya istilahnya recommendation letter. Dari siapa? Dari dosen pembimbing bisa, dari ketua atau atasan kita ketika di kantor bisa. Jadi orang yang pernah kerja dengan kita juga bisa. Dari waktu kalau itu semua kesulitan mana Mas, dari eh, ketua RT boleh dari kelurahan ataupun dari kalau misalnya dekatnya sama rektor langsung ya monggo, malah siapapun bisa, rektor bisa. Intinya pemberi rekomendasi adalah orang yang istilahnya sudah kenal dari Bapak Ibu dan dia mau ngasih, bukan malah orang yang sulit. Kadang ada orang yang susah ya atau ngasihnya tidak mau, aduh Mas susah banget nih Bapaknya ini, katanya saya harus begini, saya harus begitu. Saya harus nunggu teman senior saya dulu yang untuk kuliah cari yang lain. Misalkan cari pemberi rekomendasi yang lain. Yang kemudian yang selanjutnya adalah tepat dalam memilih tempat studi dan profesor. Ini untuk yang S3 ya. Untuk S3 memang harus tahu profesornya kebanyakan lebih dahulu. Oh, saya mau sekolah di Inggris, saya mau sekolah di Amerika, saya mau ngambil beasiswa Chevening, saya mau ngambil beasiswa Australia Award Scholarship. Kira-kira profesornya yang bagus di mana ya, di kampus mana? Oh, ternyata kalau di Australia UNSW atau di Monash. Ketika di Amerika, oh ternyata di Birmingham bisa atau di Scotland bisa. Ini ya, tepat dalam membidik program dan isu yang akan ditekuni. Terus berdoa, berbuat baik, dan pantang menyerah. Oke, selanjutnya untuk memperoleh beasiswa luar negeri, yang pertama pasang mata, buka telinga ya, harus benar-benar nangkap informasi ya Bapak Ibu, karena sekarang informasi banyak banget di internet, termasuk di sosial media ataupun di website-website juga. Ikut berbagai networking seperti kegiatan hari ini dari Kendari Linux User Group. Kemudian pertinggi kompetensi dari IP, dari bahasa, kemudian mencari reference letter atau referensi yang pas atau kredibel. Pilih program, kampus, dan supervisor yang tepat. Terus Bapak Ibu sering juga nih harus ikut-ikut kegiatan sosial biar punya track record nih ya. Misalnya Bapak Ibu ikut kegiatan klub atau kegiatan dari belajar berbagi juga bisa. Atau kegiatan sosial lain yang dimana di lingkungan Bapak Ibu tidak harus yang dalam artian kegiatannya di sosial media tidak atau yang seperti harus yang besar enggak. Kegiatan sosial di lingkungan Bapak Ibu juga bisa. Rajin buat proposal, isi formulir, pilih program yang unik, disukai, hingga yang sama ya, beribadah, berdoa, dan pantang menyerah. Faktor-faktor kenapa dipilih ya, biasanya aktif di kampus, atau aktivis ya. Entah aktivis apa, anaknya aktif dalam artian mencari informasi, terus bergerak mencari tahu, terus juga punya karya atau prestasi ya, seperti Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu mau apply S3, ternyata Bapak Ibu sudah punya bekal nih dalam artian, saya pernah punya publikasi di sini Mas. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain. Untuk lembaga beasiswa tertentu peluangnya perempuan lebih besar. Biasanya nih Australia Award Scholarship ya, atau Amerika, atau ini ya, Fulbright juga. Kemudian Indonesia bagian timur, terus kemudian berasal dari kelompok minoritas juga bisa. Jaring informasi luas ya, ikut bagaimana caranya lain Mas, yang tadi ya aktif bergerak mencari informasi, adalah ikut my list beasiswa, sampai melihat informasi di Facebook, di Twitter, terus di koran ataupun di internet juga bisa. Ini adalah negara sama beasiswanya ya. Ini sudah langsung saya buka nih, mana aja Mas. Kalau di Jepang apa ya? Di Jepang ada Monbu Kagakuso atau Monbuso. Australia ada ADS atau AAS.
Inggris Chevening, USA ada Fulbright, Ford Foundation, New Zealand, Jermani ada di AAD, Saudi Arabia ada seperti saya dari Kingdom of Saudi Arabia, Arabia Government Scholarship, terus ada dari Holland, Stunet, Nuffic, Eropa ada Erasmus Mundus, Belgium, banyak sekali. Oke, Bapak Ibu nanti bisa ya terkonek dengan di Belajar Berbagi kita sering ada kegiatan gratis dan free. Bapak Ibu bisa gabung atau ikut ya nanti di Instagramnya atau di Facebook atau di LinkedIn juga kita akan sharing juga. Jadi ada banyak tadi ya, ini kita kembali sebelum kita akhiri. Oke, masih ada waktu 1 menit sebelum Zoom-nya mati. Silakan Mas Zulkifli. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Ya, ini ternyata baru saya cek ini. Ternyata apa Zoom-nya habis yang versi premiumnya. Jadi Oh kita iya. mungkin bisa apa nanti lanjut lagi ya untuk sesi Ya, berikutnya. habis ini lanjut lagi untuk tanya jawab boleh ya Ya, teman-teman untuk boleh yang ya. Jadi nanti setelah mati saya kirim lagi link Zoom untuk sesi tanya jawabnya ya, teman-teman ya. siap. Saya ternyata Linknya lupa cek. sama atau beda, Mas? Linknya beda, bisa sama bisa beda. Nanti saya kirim lagi di grup ya, Oke, siap. teman-teman ya. Siap. Eh, jadi sambil Ya, menunggu mati mungkin ada pertanyaan boleh dong nanti saya tampung nanti biar kita bahas lagi di untuk sesi setelah ini ya. Silakan ya teman-teman. Boleh ditanya di kolom komentar terkait apa namanya? Pertanyaan-pertanyaannya mungkin ada ada yang lagi kondangan ini. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih Mas dari apa? Tentang Pak.